Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Finda Kusmaningsih dari Prodi Bimbingan Konseling. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, kelompok 2 dan kelompok 1 dan 3. Yang pertama, bimbingan konseling anak tunanetra dan bimbingan konseling anak tunarungu. Permasalahan anak tunanetra yaitu masalah pengajaran dan pendidikan, masalah orientasi dan mobilitas serta kebiasaan diri, masalah gangguan emosi dan penyesuaian diri, masalah keterampilan dan pekerjaan, masalah ketergantungan diri. Selanjutnya, permasalahan anak tunarungu, masalah komunikasi, masalah pribadi, masalah pengajaran atau kesulitan belajar, masalah penggunaan waktu terulang, masalah pembinaan atau keterampilan dan pengajaran. Pendekatan dan strategi khusus ABK. ABK itu anak berkebutuhan khusus. Layanan khusus untuk anak tunanetra meliputi yang pertama A. Penguasaan Braille, yang B. Latihan orientasi dan mobilitas, C. Penggunaan alat bantu dalam pembelajaran berhitung dan matematika, D. Pembelajaran pendidikan jasmani bagi anak tunanetra. Selanjutnya, layanan pendidikan spesifik bagi anak tunarungu adalah terletak pada pengembangan persepsi, bunyi, dan komunikasi. Ada beberapa cara dalam mengembangkan kemampuan komunikasi anak tunarungu, yaitu pertama, metode oral atau melatih anak tunarungu dapat berkomunikasi secara lisan. Selanjutnya, membaca ujaran atau membaca bibir, gerak bibir. Metode manual atau membantu berkomunikasi dengan isyarat atau ejaan jari. Selanjutnya, komunikasi total atau komunikasi total merupakan upaya perbaikan dalam mengajarkan komunikasi bagi anak tunarungu. Selanjutnya, bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus, anak tunagrahita. Karakteristik anak tunagrahita, yang pertama, secara sosial tidak cakap. Yang kedua, secara mental di bawah normal. Yang ketiga, kecerdasannya terhambat sejak lahir. Yang keempat, kematangannya terhambat. Selanjutnya, kemampuan yang dapat dikembangkan pada anak tunagrahita antara lain membaca, menulis, mengeja, menghitung. Selanjutnya, menyesuaikan diri dan tidak menggantungkan diri pada orang lain. Selanjutnya, penyebab tunagrahita. Yang pertama, faktor genetik, faktor perkelahian, faktor penyebab pada saat kelahiran. Anak berbakat yaitu anak yang memiliki taraf inteligensi yang tinggi serta memiliki tingkat kreativitas yang tinggi, yaitu yang pertama, membaca pada usia muda, membaca lebih cepat dan lebih banyak. Selanjutnya, teknik bimbingan anak berbakat. Yang pertama, perkembangan ranah kognitif atau intelektual. Yang kedua, perkembangan ranah fisik. Yang ketiga, perkembangan ranah intuisi. Yang keempat, perkembangan ranah kemasyarakatan. Selanjutnya, anak tunadaksa. Anak yang memiliki ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya. Teknik anak tunadaksa. Klarifikasi anak tunadaksa. Yang pertama, A. Tunadaksa ortopedi atau kecacatan pada tulang otot tubuh. B. Tunadaksa syaraf atau kelainan akibat syaraf otak. Prinsip layanan anak tunadaksa, sasaran layanan bimbingan. Yang pertama, bimbingan ditunjukkan kepada semua individu yang berkelainan tanpa memandang umur, suku, agama, dan status sosial. Selanjutnya, bimbingan berurusan dengan pribadi berkelainan yang unik. Selanjutnya, pelaksanaan layanan bimbingan. Yang pertama, bimbingan harus diarahkan untuk mengembangkan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahan. Yang kedua, dalam proses bimbingan keputusan yang diambil dan hendak dilakukan oleh individu atas kemampuannya individu.
Selanjutnya, teknik pendekatan bimbingan anak tunadaksa. Yang pertama, pendekatan multidisipliner. Yang kedua, pendekatan model Laura Lettinen. Yang ketiga, pendekatan model William M. Quicksand. Selanjutnya, anak tunalaras. Anak yang mengalami kesukaran dalam menghadapi gangguan emosi. Yang pertama, faktor penyebabnya keadaan fisik, masalah perkembangan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Teknik pendekatan anak tunalaras menggunakan behavior terapi. Konsep tingkah laku merupakan penerapan berbagai teknik dan prosedur yang ada dalam berbagai teori belajar. Teknik bimbingan anak berkebutuhan khusus spesifik kesulitan belajar, yaitu teknik layanan bimbingan belajar sebagai upaya mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, teknik attending, teknik empati, teknik refleksi, teknik eksplorasi, teknik dorongan minimal. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.